Assalamualaikum Bu Adi. Waalaikumsalam Bu Neti, selamat pagi. Pagi, sehat Bu Adi? Alhamdulillah anak ini cukup sehat Bu, meskipun puasa ya, tapi tetap semangat di tengah padatnya aktivitas sekolah. Alhamdulillah. Jadi gini ya Bu ya, karena kita sudah janjian sebelumnya akan melakukan proses kucing. Nah di sini saya akan melakukan observasi terkait dengan pelaksanaan kucing nanti yang akan dilakukan oleh Bu Adi. Nah sebelumnya Bu Adi, untuk ini saya sudah membuat rubrik penilaiannya. Jadi nanti di dalam rubrik penilaian itu ada tingkatan levelnya. Levelnya itu kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Gitu ya Bu ya? Iya, iya benar. Saya sepakat dengan topik penilaian yang sudah dibuat Bu Neti tadi ya. Memang ada 4 level penilaiannya, dari mulai kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Dan sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran saya seperti itu. Iya Bu Adi. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Adi pada kucing itu? Jadi pada praktek kucing ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam diri saya, yaitu yang pertama menghadirkan diri secara penuh atau present. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh kucing saya. Kemudian yang ketiga adalah menggali atau menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kucing saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri seperti itu Bu. Nah, secara spesifik kira-kira fokus kompetensi yang akan dikembangkan yang mana Bu? Iya, jadi spesifiknya yang lebih utama yang ingin saya kembangkan dengan diri saya pada praktek kucing ini adalah mendengarkan secara aktif. Mungkin dengan mendengarkan secara aktif saya bisa merangkum, kemudian memproyeksikan secara keseluruhan dan membantu kucing saya menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi seperti itu Bu. Iya baik Bu. Nah kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi yang disampaikan Bu Hani tadi ya? Jadi indikator dari mendengarkan aktif tadi ya tentu saja yang pertama saya harus fokus terhadap diri saya. Kemudian yang kedua menatap lawan bicara saya. Jadi ketika dia sedang mengutarakan permasalahannya, saya menatapnya, jadi dia merasa dihargai seperti itu. Kemudian yang ketiga tidak melakukan hal yang lain selain mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh diri saya. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan pembicaraan yang disampaikan oleh diri. Jadi ketika kita menghadirkan dia secara penuh, kemudian mendengarkan pembicaraan ini dan menyampaikan pertanyaan yang dijawab oleh pertanyaan, kita bisa maksimal dalam melakukan praktek kucing seperti itu. Iya baik Bu Adi. Kira-kira proses kucingnya nanti bisa dilakukan kapan Bu Adi? Langsung saja dengan kucing. Karena di sini kucing saya sudah hadir sebenarnya. Silahkan bisa langsung ya Bu Adi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Adi? Alhamdulillah, saya sehat-sehat. Bagaimana Bu Neti? Alhamdulillah baik, tapi ada masalah sedikit. Boleh nggak bicara kita ngobrol atau pribadi? Boleh, tentu saja Bu. Kira-kira sudah ada masalah apa yang seperti itu? Iya, gini Bu, saya kan sudah pindah dari Bersatu kemudian pindah ke Sandaran. Nah, di sana saya memegang kelas 2, wali kelas 2 yang baru, dan juga saya juga orang baru di sana. Dan saya belum tahu karakter dari wali murid tersebut. Pada pelajaran tahun baru, Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan bahwa ada pemesanan kain batik. Siapa saja yang ingin pesan, monggo silakan di WA atau daftar langsung ke wali kelas. Nah di situ karena tidak ada dana talangan ya, jadi kemarin dulu ada kakak-kakaknya itu ada dana talangan dari mungkin tabungan atau dana lain
lain. Untuk kali ini tidak ada dana talangan, hanya siapa yang membeli langsung ada uangnya. Nah, pada permasalahan ini saya itu di WA sama wali murid untuk menanyakan kain batik ini harganya, kemudian kemarin orangnya juga bilang atau WA kalau kenapa kok tidak seperti kakaknya dulu itu boleh dicicil, kenapa kok sekarang tidak bisa dicicil begitu. Kemudian saya sudah jelaskan dengan baik-baik, tetapi orangnya itu masih ngotot gitu, kenapa kok tidak seperti yang dulu gitu, kakaknya boleh dicicil, saya kok adiknya tidak. Kemudian dengan banyak WA itu kemudian saya emosi, kemudian saya langsung bilang kalau untuk pemesanan kali ini harus ada uang dan ada barang gitu. Nah, dari kata-kata saya ini atau WA saya ini menjadikan permasalahan dari antara wali murid dengan saya. Begitu. Jadi tujuan kita untuk pakai coaching hari ini itu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi lagi ya, terkait kesalahpahaman dengan salah satu wali murid di kelas 2. Nah, kira-kira sebelum Bu Fitri mengalami kejadian ini, terjadi kesalahpahaman antara Bu Fitri dengan wali murid, apa ada hal yang lain yang mungkin Bu Fitri secara personal pribadi ya mungkin ada masalah pribadi, atau mungkin ada masalah di luar permasalahan dengan konteks ini yang mungkin dari pihak orang tua dengan Bu Fitri secara pribadi atau terhadap sekolah, mungkin ada hal seperti itu. Sebelum ada masalah ini tidak ada masalah apa-apa. Kita dengan wali murid itu fine-fine aja, tidak ada masalah. Dengan adanya ini pemesanan baju batik menjadikan hubungan kita agak renggang gitu dengan kesalahpahaman ini. Jadi ada sesuatu yang menjadi kesalahpahaman antara Bu Fitri dengan wali murid ini tuh karena mungkin ada sesuatu jadi dalam diri sendiri sehingga Bu Fitri agak emosi begitu nih dalam menanggapi respon wali murid. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang disampaikan wali murid itu sebelumnya sehingga Bu Fitri terpicu untuk menyampaikan ada uang ada barang seperti itu nih. Sebelumnya sudah ada WA banyak sekali Bu, dengan membanding-bandingkan yang dulu kenapa yang dulu bisa begini, yang sekarang tidak bisa begini. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu kemudian saya itu emosi gitu loh. Kemudian ya langsung saja saya jawab kalau untuk pemesanan baju batik kali ini atau kali ini itu harus ada uang, ada barang gitu. Tidak ada yang lain gitu. Kalau boleh tahu setelah kejadian itu apa ada reaksi dari wali murid terhadap sekolah ataupun langsung pada bapak kepala sekolah? Iya, untuk wali murid ini langsung WA kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah juga langsung menegur saya sebetulnya kenapa kok sampai ada masalah seperti ini gitu. Saya juga dengan teman-teman itu juga agak gimana ya, jadi bahan pembicaraan di kantor. Sebetulnya saya juga tidak bisa tenang walaupun di sekolah, di rumah juga kepikiran kurang nyaman. Kurang nyaman. Mungkin Bu Hani ada solusi bagaimana bisa meluruskan masalah ini ya. Nah, kalau menurut Bu Fitri sendiri, permasalahan ini kan semula dari kesalahpahaman saja ya, akhirnya agak terbawa emosi. Nah, menurut Bu Fitri sendiri kira-kira apa yang perlu Bu Fitri lakukan untuk mengkomunikasikan hal ini sehingga bisa meluruskan kesalahpahaman itu? Yang ingin saya lakukan yaitu yang pertama memperbaiki apa yang saya ucapkan. Saya juga harus bisa mengolah kata-kata saya walaupun dengan siapa saja supaya orang lain atau wali murid tersebut tidak emosi dengan apa yang saya ucapkan. Yang pertama itu yang ingin saya lakukan yaitu memperbaiki ucapan saya kepada semua orang. Jadi lebih kepada merefleksi diri apa yang menjadi kekurangan kita, kemudian kita perbaiki dengan dan ini memperbaikinya dengan cara seperti
mengunggah wali murid tersebut juga dengan didampingi kepala sekolah tentunya biar masalah ini bisa clear. Jadi rencana Bu Fitri ingin mengundang wali murid tersebut ataupun juga mendatangi ke tempat tinggalnya Bu Fitri. Nah, kemudian terkait rencana Bu Fitri tadi, menurut saya sudah ini ya rencana yang bagus karena untuk meluruskan permasalahan ini memang kita perlu duduk untuk berbicara secara bersama-sama sehingga terkadang apa yang disampaikan di WhatsApp bukan beda dengan ketika kita ketemu secara langsung. Nah, apa komitmen Bu Fitri terhadap rencana Bu Fitri? Rencana kedepannya yaitu saya ingin memperbaiki meminta maaf secara langsung dengan wali murid tersebut dan meluruskan dari permasalahan WA tersebut sehingga hubungan kita kembali lebih baik lagi. Kapan rencananya Bu Fitri melaksanakan rencana ini? Rencananya ya secepatnya biar masalah ini juga lebih cepat selesai dan juga saya juga tenang bisa bekerja di sekolah maupun di rumah juga kita berpikirkan lagi. Iya, rencananya itu tadi bagus sekali dan semoga berhasil ya Bu, sehingga bisa terjalin hubungan yang baik lagi antara wali murid dengan pihak sekolah. Saya tunggu kabar baiknya minggu ini begitu ya. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita peroleh gitu ya, tentu dari satu peristiwa ini Bu Fitri bisa merefleksi diri seperti itu ya. Ya, saya tunggu begitu kabar baiknya, nanti jangan lupa untuk berbagi info kepada saya setelah melaksanakan rencananya tadi. Demikian, terima kasih Bu Ani juga sudah memberikan solusi yang terbaik sehingga saya akan bertanya yang pertama itu memperbaiki dari kata-kata saya, kemudian tindakan saya setelah ini bisa kita Kemudian perasaannya begitu sekarang bagaimana? perasaannya sekarang yaitu plong Terjawab ya. dengan masalah-masalah ini saya juga bisa tenang bekerja di rumah maupun di sekolah. Iya, semoga berhasil Bu Fitri. Demikian dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Fitri, semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bu Ani ya sudah menyelesaikan proses ujinya tadi. Nah ini saya sudah melakukan pengamatan tadi Bu dan hasilnya menurut saya sih sudah bagus Bu, sangat baik Bu ya. Nah ini terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Bu Ani tadi, kira-kira yang sudah dilakukan apa dalam proses coaching Bu? Yang sudah saya lakukan tadi, yang pertama tentu saja saya menghadirkan diri secara penuh ya, menghadir desain saya. Kemudian yang kedua saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh diri saya. Kemudian yang ketiga saya mencoba untuk menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari permasalahan yang dialami oleh diri saya seperti itu. Iya, bagus Bu. Nah ini dari apa yang disampaikan tadi, saya juga memiliki catatan Bu dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Nah tadi untuk fokus Bu Ani tadi kan menyampaikan bahwa fokus kompetensi yang akan dikembangkan yaitu di proses menghadirkan diri secara penuh. Nah dari catatan saya tadi dari semua indikator yang telah disampaikan tadi bahwa Bu Ani tadi sudah fokus dan juga ketika proses coaching saya lihat juga Bu Ani tidak melakukan aktivitas lain dan juga fokus menangkap coachingnya gitu ya Bu ya. Nah terus dari ini mendengarkan secara aktif yaitu menyimak, tadi saya juga melihat bahwa Bu Ani sudah sudah maksimal dalam mendengarkan secara aktif tadi terbukti dengan dengan merespon pertanyaan, merespon apa yang disampaikan coachingnya dengan ambukan atau jawaban-jawaban singkat seperti itu. Untuk kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot, saya juga sudah lihat tadi bahwa sudah dilakukan secara baik juga Bu, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ani, intinya tadi si coach sudah bisa menemukan solusi dari apa yang permasalahan yang diutarakan tadi Bu ya. Terus kemudian ini Bu, dari kompetensi-kompetensi itu kira-kira ada kompetensi lain nggak Bu yang ingin dikembangkan lagi? Ya, jadi ada kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi ke depannya, yaitu pada kompetensi
berpotensi menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena ini penting menurut saya ya. Jadi ketika kita sudah present secara umum, sudah mendengarkan secara aktif, yang tidak kalah penting itu kita bisa menyajikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali, menstimulus kunci kita untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Iya, baik Bu. Nah, nanti semoga kita dipertemukan di lain waktu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik Bu. Terima kasih. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Neti itu sudah menjadi